Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wicaksono dengan NIM 220603992, kelas A4 PGSD 2022. Model pembelajaran multiliterasi. Model pembelajaran multiliterasi pada dasarnya adalah model pembelajaran yang mengoptimalkan keterampilan multiliterasi dalam mewujudkan pembelajaran yang mengoptimalkan keterampilan multiliterasi dalam mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih baik lagi menuju ketercapaian keterampilan belajar abad 21. Keterampilan multiliterasi yang digunakan sebagai media pencapaian keterampilan belajar siswa adalah keterampilan membaca dan menulis, keterampilan bahasa lisan, keterampilan informasi, dan keterampilan media komunikasi. Berdasarkan konsepsi tersebut, model pembelajaran multiliterasi akan memadukan keterampilan literasi yang berbeda dengan disiplin literasi yang berbeda untuk membentuk siswa yang andal dan kompetitif. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan tentang sintaks model pembelajaran multiliterasi, sintaks yang disajikan pada pemaparan tersebut masih bersifat dasar. Artinya, sintaks tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan model, orientasi belajar, dan hasil belajar yang ditetapkan. Berdasarkan konsep tersebut, sintaks model pembelajaran multiliterasi menurut Abidin 2018 bersifat sangat terbuka dan dapat dikembangkan untuk berbagai tujuan, yaitu tujuan belajar, tujuan orientasi, dan tujuan hasil belajar. Nah, di sini ada berbagai model pembelajaran multiliterasi yang dikembangkan oleh Abidin 2018 yang mempresentasikan sintaks hasil penelitian dan pengembangan yang dikembangkan secara ilmiah pada tahapan pengembangan desain uji coba lapangan, penilaian formatif, revisi, dan penilaian sumatif. Yang pertama, ada model multiliterasi investigasi. Model ini pada dasarnya dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan multiliterasi membaca, menulis, dan berbahasa lisan. Istilah investigasi atau penyelidikan yang digunakan dapat dimaknai sebagai kegiatan menyelidiki berbagai sumber data, baik sumber data berupa lokasi, peristiwa, maupun sumber data kepustakaan. Yang kedua, model multiliterasi informasi. Model pembelajaran ini secara khusus dapat ditujukan untuk membina kemampuan siswa dalam menemukan, mencatat, menganalisis, mengkritisi, membuat perspektif baru atas sebuah informasi. Dalam praktiknya, siswa ditugaskan untuk menemukan sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber, baik dari sumber yang bersifat tekstual maupun sumber yang bersifat digital. Yang ketiga, model multiliterasi inquiry. Model ini memiliki tujuan khusus untuk melatih siswa untuk penelitian lapangan. Dalam pelaksanaannya, dihadapkan pada suatu masalah atau rangkaian masalah yang pemecahannya hanya dapat ditemukan melalui kegiatan penelitian lapangan atau kegiatan penelitian. Model investigasi sebagai pembelajaran yang mentransfer pengetahuan literasi ke dalam proses penelitian. Yang keempat, model multiliterasi literatur. Model pembelajaran ini memiliki orientasi khusus untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya sastra. Karya sastra yang dinilai bisa berupa puisi, prosa, atau drama. Kegiatan apresiasi dilakukan secara menyeluruh dan cermat agar pemahaman siswa terhadap karya sastra tidak hanya terpecah-pecah, tetapi juga komprehensif, kritis, dan produktif. Yang kelima, model multiliterasi kritis. Dari perspektif literasi kritis, teks yang disusun oleh pengarang telah dipengaruhi oleh cara pandang pengarang sehingga tidak lagi netral. Menurut Freire, literasi kritis adalah kemampuan untuk mengkritik teks dari sudut yang berbeda, mempertanyakan status quo, dan mempertanyakan otoritas yang telah diakui secara luas oleh model ini sebagai model pembelajaran yang mendorong kemampuan siswa untuk memecahkan kode teks.
Yang keenam, model multiliterasi ilmiah merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas layaknya seorang ahli sains. Dalam praktiknya, dituntut untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan seperti langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Yang ketujuh, model multiliterasi matematika. Secara spesifik, model pematematika multiliterasi dimaksudkan untuk membantu siswa memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan konsep matematika. Dengan kata lain, model ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika melalui membaca, menulis, serta bahasa dan teknologi lisan. Yang kedelapan, model multiliterasi sosial. Model multiliterasi sosial dirancang untuk membantu siswa memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah ilmu sosial. Dengan kata lain, model ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep sosial melalui membaca, menulis, serta bahasa dan teknologi lisan. Dan yang terakhir, model multiliterasi sensorik. Model multiliterasi sensorik pada dasarnya terdiri dari pembelajaran yang dilakukan melalui berbagai stimulasi sensorik seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan, dan terkadang penciuman dan pengecapan. Pembelajaran multiliterasi sensorik dalam praktiknya adalah pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga materi pembelajaran yang abstrak menjadi materi yang konkret. Penerapan pembelajaran multiliterasi di sekolah dasar. Multiliterasi merupakan paradigma baru dalam pembelajaran literasi. Pembelajaran literasi berimplikasi pada munculnya konsep multiliterasi. Konsep multiliterasi muncul karena masyarakat tidak hanya membaca atau menulis, tetapi juga membaca dan menulis dengan genre tertentu yang mencakup tujuan sosial, budaya, dan politik yang menjadi tuntutan era globalisasi. Hal inilah yang menjadi dasar munculnya multiliterasi dalam dunia pendidikan. Keterampilan dasar yang harus dikuasai untuk mewujudkan pembelajaran multiliterasi di sekolah dasar adalah keterampilan membaca dan menulis. Di sini ada dua penerapan pembelajaran multiliterasi. Yang pertama, penerapan pembelajaran multiliterasi membaca, dan yang kedua, penerapan pembelajaran multiliterasi menulis. Pembelajaran membaca multiliterasi menurut Abidin 2018 dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang memperoleh keterampilan membaca. Multiliterasi yaitu pemahaman verbal, inferensial dan kritis, serta evaluatif. Pembelajaran membaca multiliterasi dilakukan tidak hanya untuk memungkinkan siswa menurut Lins 1995, sebagaimana dikemukakan oleh Abidin 2018, mengemukakan bahwa membaca merupakan seperangkat keterampilan berpikir untuk menggali makna yang terkandung dalam bacaan. Oleh sebab itu, seseorang pembaca harus mampu menyandingkan lambang-lambang bahasa tertulis dan juga memahami apa yang dibacanya. Kedua kemampuan ini merupakan kemampuan pokok yang bersifat hierarki, yang artinya pemahaman tidak akan terbentuk jika pembaca tidak menyandingkan lambang bahasa tulis dalam teks yang dibacanya. Ada juga beberapa sub keterampilan membaca. Yang pertama, keterampilan memilih strategi membaca yang tepat. Kemampuan membaca ini diartikan bahwa siswa menggunakan strategi pembelajaran membaca yang berbeda tergantung dari isi materi pembelajaran yang dibacanya. Yang kedua, keterampilan dalam memahami organisasi teks. Keterampilan membaca yang kurang berkembang ini menuntut siswa untuk memahami struktur berbagai jenis tulisan yang mereka baca. Kemampuan untuk mengkritik teks. Kemampuan membaca ini menuntut siswa untuk terbiasa menguji dan mengkritisi kebenaran suatu teks, keakuratan sumber bacaan, dan kelengkapan teks. Yang keempat, keterampilan untuk membangun makna teks. Yang
Untuk mencapai tujuan pembelajaran multiliterasi sambil membaca, guru dan siswa perlu bekerja sama. Siswa tidak bisa dilepaskan begitu saja. Berikut kegiatan membaca yang wajib dilakukan guru saat belajar membaca, yaitu pertama, ajukan pertanyaan berbasis teks kepada siswa. Yang kedua, mendorong terciptanya percakapan dan pengalaman besar berbasis teks untuk membantu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, saksikan siswa berbicara dan menuliskan jawaban untuk mengidentifikasi pertanyaan tambahan yang dibutuhkan dan yang akan dikembalikan kepada siswa. Yang keempat, instruksikan siswa untuk membaca kembali teks tersebut berulang kali sehingga mereka dapat melakukan analisis teks secara mendalam. Yang kelima, sewaktu siswa membaca kembali, guru mengumpulkan data observasi untuk menyusun kembali pertanyaan-pertanyaan lanjutan atau menugaskan bagian-bagian dari penelitian yang dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas analisis teks yang mendalam. Selanjutnya, tinjau informasi terhadap pertanyaan yang dapat menggambarkan perhatian siswa pada kepentingan dan pencapaian. Selanjutnya, memulai berbagai kegiatan yang sesuai bagi siswa untuk berbagai pemahaman dengan siswa lain, biasanya melalui diskusi, kegiatan bersama, dan kolaboratif yang menciptakan inovasi baru. Kegiatan yang harus dilakukan siswa selama penelaahan membaca mereka yaitu membaca, menganalisis, dan mengutip teks untuk tujuan tertentu, terlibat secara aktif dan fokus pada aktivitas percakapan bersama yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, baca teks itu lagi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman Anda tentang halaman teks, bicaralah dengan siswa lain untuk berbagi pemahaman tentang isi teks. Selanjutnya, baca ulang aktivitas bersama dan lanjutkan hingga teks menyertakan pemahaman mendalam tentang fungsi teks dan pesan penulis. Dan yang kedua, penerapan pembelajaran multiliterasi menulis. Pembelajaran literasi menulis diartikan sebagai sebuah proses yang ditujukan agar mampu mengembangkan serangkaian aktivitas siswa, aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghasilkan sebuah tulisan yang berilmu melalui proses menulis yang berkelanjutan di bawah bimbingan, arahan, serta motivasi guru. Pembelajaran multiliterasi menulis seharusnya dikembangkan melalui beberapa tahapan proses menulis sehingga siswa benar-benar mampu menulis sesuai dengan tahapan proses yang jelas. Hal tersebut agar siswa dapat benar-benar mampu untuk menulis sesuai dengan tahapan proses yang jelas, berulang dan tidak linear. Dalam prosesnya, pembelajaran multiliterasi menulis hendaknya diarahkan pada upaya membina kemampuan siswa untuk menulis berbagai genre teks untuk berbagai tujuan, berbagai sasaran baca, dan berbagai sasaran konteks budaya. Menurut Abidin 2018, terdapat 4 fokus utama pembelajaran multiliterasi menulis, antara lain yaitu siswa mencintai menulis sehingga mereka akan mampu untuk menulis dan terus menulis dengan penuh rasa percaya diri. Yang kedua, siswa mampu menulis karya yang indah, jelas, dan kreatif. Karya ini berkenaan dengan berbagai genre, baik yang bersifat naratif, deskriptif, ekspositoris, maupun argumentatif dan persuasif. Yang ketiga, siswa mampu menulis dengan mempertimbangkan berbagai konteks baik konteks tugas, tujuan, audiens, ataupun konteks media yang digunakan termasuk internet dan berbagai media kreatif lainnya. Yang keempat, siswa mampu melakukan penelitian, baik penelitian jangka pendek ataupun jangka panjang yang hasilnya akan dipergunakan sebagai sumber ide dalam menulis. Berdasarkan beberapa fokus utama pembelajaran multiliterasi menulis adalah menumbuhkan kecintaan siswa pada kegiatan menulis. Tujuan ini menjadi sangat penting sebab siswa sekolah dasar harus memulai mencintai kegiatan menulis sebab merupakan adalah modal awal bagi siswa agar mau menulis sehingga ia akan menjadi seseorang yang terbiasa menulis. Salah satu pendorong siswa dalam menumbuhkan kebiasaan menulis yaitu dalam bentuk menulis narasi.
sebagaimana terlihat pada penelitian Agustina, Ansori, dan Saputra 2019 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Multiliterasi Terhadap Keterampilan Menulis Narasi di Kelas 5 Sekolah Dasar. Penelitian tersebut menggunakan metode eksperimen. Kesimpulannya bahwa melalui model pembelajaran multiliterasi berpengaruh besar pada keterampilan menulis naratif siswa sekolah dasar, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks pada kurikulum 2013. Terbukti hasil post-test di kelas di hasil eksperimen adalah 90,4, sedangkan hasil post-test di kelas kontrol adalah 73,8. Lalu bisa diartikan bahwa model pembelajaran multiliterasi mempengaruhi keterampilan menulis siswa karena dapat meningkatkan keterampilan menulis naratif siswa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.